Ya, sebaiknya periksa dulu ya Mas ya. Karena sangat penting untuk menentukan berapa power minus plus atau silindernya pasien tersebut. Karena kalau misalnya hanya coba-coba saja, misalnya aku kesini terus nyoba kok jelas ya, sudah beli ini aja. Biasanya kalau dipakai ya memang pertama dipakainya jelas, tapi lama-lama dia akan pusing karena tidak sesuai dengan power matanya pasien tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi bersama saya Andi Basofi dalam program podcast Cerdas Cerita Dunia Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang sangat penting dalam melakukan pelayanan kesehatan mata, tapi masih banyak orang yang belum tahu gitu kan, yaitu tentang optometris gitu. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu tenaga kesehatan dari Klinik Mata Jombang. Di sebelah saya ada Mbak Irena Kusuma Wardani, AMD RO. Assalamualaikum Mbak Iren. Waalaikumsalam Mas Andi. Gimana kabarnya Mbak Iren? Alhamdulillah hari ini baik. Sangat ceria ya. Insya Allah. Aktivitas apa aja Mbak hari ini? Pagi ini diawali sama prolanis ini tadi, terus setelah itu kembali, terus bertemu Mas Andi lagi. Oh, berarti kegiatan bakti sosial tadi ya? Ya. Oke. Mbak, nah ini kan kita mau bahas tentang optometris ya. Ini banyak banget masyarakat yang belum tahu gitu kan. Sebenarnya apa sih optometris dan siapa sih optometris itu gitu kan. Tugas optometris itu cukup banyak ya Mas ya. Jadi mulai dari melakukan pemeriksaan tajam penglihatan, membantu mendeteksi gangguan refraksi, memberikan edukasi kesehatan mata, terus membantu mengoreksi pasien ini minus apa plus apa silinder kayak gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Optometris juga sangat penting untuk mendeteksi awal kelainan refraksi pada gangguan mata. Oke. Berarti sangat penting banget ya Mbak ya sebenarnya ya tugasnya si optometris ini ya. Mendeteksi awal sebelum disampaikan ke dokter spesialis mata. Betul, seperti Mas. Itu ya sebenarnya Mbak ya. Baik. Nah, kalau biasanya nih Mbak misal nih ada pasien datang untuk cek mata, apa saja sih yang dilakukan oleh optometris sendiri itu tadi Mbak? Mulai dari mungkin boleh cerita tentang alur deh. Biasanya gimana sih gitu kan? Oke. Kalau alur dari pemeriksaan di Klinik Mata Jombang sendiri, kita mulai dari pemeriksaan subjektif, kemudian pemeriksaan objektif. Pemeriksaan subjektif itu yang seperti apa? Pemeriksaan menggunakan alat, biasanya orang menyebutnya pakai komputer. Nah, itu namanya alatnya autorefraktometer. Jadi diperiksa di situ, memang di situ pakai komputer ya Mas, tapi tidak bisa untuk mendeteksi orang itu minus apa silinder dengan power yang ada di komputer tersebut. Tidak bisa seperti itu. Makanya kita melakukan pemeriksaan untuk objektif. Jadi kita periksa satu-satu, minus berapa, silinder berapa, plus berapa, kayak gitu. Oh, yang katanya alatnya disebut namanya ARK itu Mbak? Iya, betul. Auto apa tadi Mbak namanya? Autorefraktometer. Oh, oke. Komputer gitu ya. Iya, betul. Oke. Terus? Ya setelah itu kalau sudah kita mendeteksi sudah ada kelainannya, kita tulis di situ, kemudian kita sampaikan ke dokter spesialis mata. Kalau misalnya ternyata di situ kita tidak bisa mendeteksi untuk minusnya, untuk silindernya, untuk plusnya, kita tidak bisa mengoreksi. Otomatis ada kelainan di bagian yang lain, bukan kelainan refraksi saja di situ. Makanya nanti di situ dokter bisa menentukan, oh ini sakit apa gitu. Oke,
tadi kan ada objektif, ada subjektif Mbak ya. Oke. Kalau yang subjektifnya, Pakai auto refraktometer itu tadi. Oke. Kalau yang objektifnya yang pakai trial lens, namanya trial, yang biasanya dicoba satu-satu itu. Oh. Ini kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak Dek? Kayak gitu. oke Mbak. Nah, terus ini yang selanjutnya, sekarang ini kan banyak banget nih Mbak penggunaan gadget itu udah hampir menjadi apa ya, mayoritas gitu kan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sampai usianya yang lansia juga ada yang pengguna HP gitu kan. Iya, Jadi betul. bisa dikatakan penggunaan gadget ini udah makin tinggi gitu kan. Terus Mbak, apakah kondisi ini tuh bisa berpengaruh terhadap kesehatan mata? Tentu sangat berpengaruh ya Mas ya. Jadi penggunaan gadget dalam waktu yang sangat lama itu menyebabkan gangguan mata kering, cepat lelah, cepat buram pastinya seperti itu ya. Bahkan meningkatkan untuk resiko minus, terutama pada anak-anak. Jadi kalau pada anak-anak itu kan usia pertumbuhan ya. Jadi meningkatkan resiko yang seperti itu jauh lebih banyak. Makanya sekarang datanya menunjukkan tahun-tahun sekarang kebanyakan anak-anak banyak yang minus, bahkan anak TK pun itu banyak yang sudah pakai kacamata ya. Akibatnya itu banyak menggunakan gadget yang terlalu lama. Oke. Iya ya, berarti emang berpengaruh banget Mbak ya penggunaan gadget itu ya. Ya, betul. Apalagi pada anak-anak ya, kalau bisa dikurangi. Ya, kalau bisa dikurangi. Tapi ada nggak sih aturannya itu Mbak? Ya kalau misalnya usia di atas di bawah 2 tahun itu memang kalau bisa ya hindari gadget. Kalau yang bukan berarti anak di atas 2 tahun boleh menggunakan gadget, enggak, tapi ya boleh, cuman enggak boleh terlalu lama. Mungkin sehari maksimal setengah jam kayak gitu, dibagi waktunya. Lebih baik main di luar daripada harus main gadget terus-terus. Oh, oke. Tapi emang realitas sekarang itu sebenarnya malah yang terjadi, apalagi kalau mama muda sekarang ya Mbak Iya, ya, memang. anaknya biar anteng gitu kan, kasih gadget gitu kan. Gadget. Nah, ayo makan, nggak mau makan, ayo kasih gadget. Sebenarnya nggak begitu. Oke, itu malah membahayakan pada kesehatan matanya ya. Iya, anaknya mau makan tapi matanya malah nggak baik kan ya, bahaya Kurang, juga. betul. Oke Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, kadang nih Mbak, ada orang yang mau beli kacamata sembarangan gitu kan, tanpa periksa mata dulu. Menurut Mbak Iren nih ya, sebagai tenaga optometris gitu kan, seberapa penting sih orang harus beli kacamata, periksa dulu atau enggak gitu? Ya sebaiknya periksa dulu ya Mas ya, karena sangat penting untuk menentukan berapa power minus plus atau silindernya pasien tersebut. Karena kalau misalnya hanya coba-coba saja, misalnya aku kesini terus nyoba kok jelas ya, sudah beli ini aja. Biasanya kalau dipakai ya memang pertama dipakainya jelas, tapi lama-lama dia akan pusing karena tidak sesuai dengan power matanya pasien tersebut gitu. Jadi kan kalau tidak sesuai, memaksa jelas kok lama-lama pusing kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Ternyata yang dibeli kacamatanya minus, ternyata pas diperiksa silinder kan sudah beda gitu. Oh, oke. Beda konteks kalau kita mau beli kacamata untuk gaya-gayaan ya. Iya. Itu kan tidak ada powernya ya. Oke, bener seperti itu ya berarti. Kalau untuk gaya-gayaan kan biasanya powernya 0, itu enggak apa-apa, enggak masalah, tapi kan ya tetap aja burem gitu. Lebih baiknya itu disarankan harus periksa dulu ya ke Memang optometris lah, paling penting iya, itu. sekarang banyak kan vaskes untuk yang melakukan pemeriksaan mata kayak gitu, yang ada optometrisnya atau yang ada dokter spesialis matanya kayak gitu. Oke Mbak. Nah, ini terakhir Mbak Irena. Nah, boleh kasih saran atau tips sederhana dong untuk menjaga kesehatan mata di era digital saat ini Mbak? Kalau tipsnya menjaga
penglihatan ya Mas ya, supaya ndak minus banyak gitu. Ya bisa, nanti batasi gadget. Jadi mungkin gadgetnya seharian mungkin cuma 1 jam gitu. Lainnya banyakin untuk melihat jarak jauh. Jadi jangan terlalu banyak melihat jarak dekat. Kalau misalnya memang pekerjaannya di depan komputer seharian full boleh enggak apa-apa, tapi setidaknya bisa menerapkan 20. Jadi mungkin 20 menit di depan komputer, di depan laptop, nanti 20 detik untuk keluar melihat yang jauh, sejauh 20 kaki. Jadi mungkin ya kalau misalnya ngitung 20 kaki kan nggak mungkin, ya keluar aja, biasanya lihat yang ijo-ijo kayak gitu. Jadi lebih baik lihat yang jauh-jauh dulu kayak gitu. Terus konsumsi makanan yang bergizi, terus istirahat yang cukup gitu supaya nggak mudah lelah gitu aja. Terus jangan lupa memeriksakan penglihatannya mungkin minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Oke. Itu Mbak ya tipsnya ya buat teman-teman supaya lebih aware dan tahu gitu kan kondisi matanya seperti apa. Gitu ya. Baik. Terima kasih Mbak Iren atas ilmu dan wawasannya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan komen dan share link video ini ke semua teman-teman kalian. Saya Andi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.